Virus apa dok tadi dok? Virus human papilloma virus. Oh seperti itu. Iya. Jadi memang harus waspada sekali ya Iya, dok ya. waspada. Tuh satu-satu aja jadi dok ya pasangannya Iya. ya. Soalnya. Kalau misalnya dibiarin aja nggak ke dokter, ada gejala yang lebih serius nggak sih dok? Ya itu makin berkembang dia mutasi sel-selnya di leher rahim tadi. Jadinya dia ada stagingnya kan semakin meningkat. Apakah stres gitu ya Iya. dok ya? Atau nggak ada uang? Karena kan kalau kita nggak ada uang tuh suka penyakit semuanya kemana-mana datang gitu ya. dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show Sehati, Sehat Tenangkan Hati. Baik, Talk Show Sehati adalah program televisi persembahan Rumah Sakit Siti Fatimah Az-Zahra Sumatera Selatan, di mana kita akan membahas tentang info kesehatan dan juga tips dan trik masalah kesehatan. Memecahkan mitos yang ada di masyarakat. Karena hari ini kita akan membahas tentang deteksi dini kanker serviks. Tapi sebelum mengundang narasumber kita, saya mau menyapa dulu untuk Sobat Siva yang hadir di sini. Yang putih dari mana nih? Wow. Ada juga ternyata selain Sobat Siva yang pakai baju putih dari Akper Kesdam, ada yang baju hijau. Dari mana nih? Caritas. Oh, dari Musi Caritas. Yeay. Terima kasih sekali lagi Sobat Siva sudah hadir di sini. Nantinya Sobat Siva juga bisa bertanya secara langsung dengan dokter tentang tema kita, deteksi dini kanker serviks. Kita langsung saja mengundang narasumber kita. Wah, ini gak sabar nih Altiara pengen konsultasi sama dokter. Karena wanita harus waspada sekali ya, harus aware tentang kanker serviks ini. Kita langsung saja mengundang Dokter Sarah Rizka SPOG. Hai dokter. Selamat datang dok, silakan duduk. Terima kasih Dokter Sarah Rizka SPOG sudah hadir di Talk Show Sehati ya dok. Sama-sama. Baik, kita akan membahas dok tentang deteksi dini kanker serviks. Biasa kan kita dengarnya itu kanker serviks, tapi kita tuh nggak tahu lebih jelasnya dok. Sebenarnya dok kanker serviks itu kanker yang seperti apa sih dok? Ya banyak yang tahu tuh kanker rahim ya. Kanker rahim tuh apa sih? Rahim mana bisa tempat kita mengandung itu Di yang sini bagian ya, Dok, ya? tapi bukan itu, ternyata kanker leher rahim yang menghubungkan bagian vagina. Oh. Jadi itu yang disebutkan kanker serviks, kanker leher rahim. Berarti di bawahnya ya dok ya? Bagian bawah. Oh, berarti beda ya dok ya, kanker rahim sama kanker serviks itu beda? Beda. Biasanya dok kalau misalnya penderita kanker serviks itu karena apa ya dok? Penyebabnya itu banyak sih, salah satunya itu biasanya menikah muda.
Menikah muda ya Iya, dok? menikah muda. Biasanya umur berapa dok? Kurang dari 20 tahun. 20 tahun? Iya 20 tahun, atau sering berganti-ganti pasangan. Oh seperti itu. Iya. Jangan ya berarti nikah muda, nanti dulu ya dok ya. Iya, sabar-sabar. Karena kenapa ya dok ya nikah muda itu bisa jadi penyebabnya juga dok? Iya, karena kan dia sudah udah campur gitu hubungan suami istri. Nah, di situ selnya itu cepat berubah menjadi tadi mengarah ke kanker serviks tadi. Ada kan penyebabnya dari virus ya, virus human papilloma virus itu penyebabnya. Jadi dia cepat sekali berkembang. Saya kira karena masih muda itu dok, jadi lebih cepat berkembangnya, belum terlalu matang untuk menikah gitu dok. Oh, enggak. Enggak ya dok ya, maklum nih dok, karena masyarakat tuh banyak banget dok mitos-mitos yang berkembang seperti itu ya. Iya. Tapi wanita, hampir seluruh wanita betul nggak sih dok, itu beresiko? Ya, beresiko ke seluruh wanita ada. Ya, tapi tadi yang sangat beresiko yang tadi yang menikah muda, sering berganti-ganti pasangan. Juga faktor kebiasaan yang merokok juga salah satu faktornya. Sering berganti-ganti pasangan. Iya. Berarti itu juga penyebabnya juga ya dok Iya, ya? salah satu penyebabnya. Karena kan dia sering berganti-ganti pasangan, kita nggak tahu pasangan yang apakah juga sering berganti-ganti gitu. Jadi itu penyebabnya kenapa dia bisa selnya cepat sekali berkembang gitu. Virus apa dok tadi dok? Virus human papilloma virus. Oh seperti itu. Iya. Jadi memang harus waspada sekali ya Iya, dok ya. waspada. Tuh satu-satu aja jadi dok ya pasangannya Iya. ya. Iya dok. Dok kalau misalnya dok kita pengen tahu juga gejalanya untuk penderita kanker serviks itu Iya. untuk yang pertama-tama awal banget itu apa sih dok yang Ya, dirasain? biasanya sih yang dirasain itu kalau misalnya kita campur itu tiba-tiba bleeding, ada spotting, campur berdarah. Makanya kita kalau ada pasien datang kita tanyakan bagaimana Bu, campur berdarah atau enggak? Apakah ada keputihan yang berlebihan, berbau? Terus misalnya dia perdarahannya itu banyak, adakah kayak keluar gumpalan, itu udah tanda-tanda itu tanda dia kanker serviks tadi, kanker leher rahim. Itu untuk gejala awalnya ya Iya, dok ya? gejala awalnya. Kalau misalnya dibiarin aja nggak ke dokter, ada gejala yang lebih serius nggak sih dok? Ya itu makin berkembang dia mutasi sel-selnya di leher rahim tadi. Jadinya dia ada stagingnya kan semakin meningkat, udah susah disembuhkan. Oh seperti itu ya dok ya? Iya, karena kan di awalnya dia lesi prakanker, melanjut ke kanker gitu. Jadi Berarti jangan sampai kanker. bisa ke organ tubuh lainnya juga dong Iya, dok? kalau udah stadium tinggi bisa kena hepar, kena Hepar itu apa, ginjal, Dok? hati. Oh hati ya? Bisa kena ginjal. Soalnya bukan dokter, dok pengen tanya sama Maaf, dokter maaf. Sarah. Baik, berarti bisa ke organ lainnya juga ya dok ya? Udah Bukan- metastase dia berkembang ke organ yang lain. Oh seperti itu. Iya. Dok, ada yang bilang juga dok, kanker serviks ini bisa menyerang itu yang lebih beresiko seperti itu ya dok ya? Lebih ke yang sudah mempunyai anak. Betul nggak sih dok? Bisa, karena kan dia virus ya. Kalau virus kan bisa dari mana aja nggak. Misalnya kita jaga diri sendiri nih, tapi kan kita udah nggak tahu pasangan kita. Kalau misalnya pasangan cuma satu bisa nggak dok? Bisa kanker serviks juga? Ya kan kalau pasangannya jujur ya cuma satu kan di belakang kita nggak tahu apakah dia bener satu apa enggak. Bisa juga faktor keturunan. Bisa juga faktor Ya, keturunan ya dok misalnya ya? apakah pasangan kita sekitar kita banyak yang merokok kan perokok pasif juga bisa kena. Oh iya ya dok ya? Iya. Kenapa ya dok? Kalau perokok juga bisa kena? Padahal kan beda jauh banget dok. Ya kan dia bersifat karsinogenik. Jadi itu cepat kenanya. Ya nggak banyak juga kurang lebih 11%. Tapi bisa juga gitu Bisa, ya dok ya? Faktor keturunan juga ya dok Iya, ya? rata-rata kalau CA, kanker itu rata-rata keturunan. Jadi kalau ada yang keluarganya, ayahnya atau siapa, omnya, kakeknya, lebih baik diperiksa. Oh seperti itu. Iya. Nah kalau misalnya wanita dok ya, gadis seperti itu dok, belum menikah itu ada resiko nggak dok? Bisa adanya kanker serviks? Kalau dia belum pernah campur sih enggak, tapi kalau sudah pernah campur, iya beresiko. Jadi kalau udah di kota besar yang kita tanyakan pertama kali datang, kalau masih nona itu apakah sudah pernah campur apa tidak? Bukan sudah menikah atau belum. Sudah pernah campur ya dok ya? Berarti laki-laki dong dok, Laki-laki. pembawanya. Enggak juga. Enggak juga. Ini kalau ngomongin soal ini nggak apa-apa ya dok, karena kan udah dewasa semua nih. Karena Iya, kita kan juga boleh. harus tahu tentang kesehatan Iya, itu ya dok benar. ya, bukan hal yang tabu lagi. Dok kalau untuk mengatasinya itu seperti apa ya dok ya? Karena kan kita banyak juga yang nonton Sobat Siva ini yang udah menikah seperti
seperti itu? Iya, kalau misalnya, karena kan banyak yang nggak sadar dari awal ya ini gejala kanker serviks atau bukan. Ya kalau misalnya di puskesmas atau di tempat terpencil mungkin sudah ada yang namanya IVA. Itu untuk mengetahui deteksi awal ada perubahan dari leher rahim tersebut. Jadi begitu hanya cukup diteteskan cuka gitu, asam cuka ke bagian leher rahimnya. Kalau ada perubahan warna itu berarti kemungkinan besar terkena gejala awal. Jadi segera dikonsulkan ke dokter spesialis. Oh, pemeriksaannya awalnya seperti itu dulu ya, Dok ya? Kalau di daerah, tapi kalau di kota besar sudah bisa melakukan pap smear, itu dicek dan dikirim ke patologi anatomi, diperiksa di bawah mikroskop, itu bisa ketahuan gejala awal ya. Yang tadi saya bilang lesi prakanker. Tapi kalau udah benar kena kanker itu harus diambil jaringan leher rahimnya sedikit, kita biopsi. Oh gitu. Kalau vaksinnya udah ada nggak belum, Dok? Vaksin sudah ada untuk mencegah, itu udah bisa dikasih dari umur 10 tahun. Berarti kita bisa langsung aja suntik vaksin Kalau itu ya, Dok? yang tadi saya bilang, kalau belum pernah campur bisa langsung vaksin, tapi kalau sudah harus di pap smear dulu. Pap smear itu apa, Dok? Itu pemeriksaan lendir serviksnya. Leher rahimnya itu kita periksa, kita ambil sedikit lendirnya, kita taruh di kayak di kaca gitu, terus nanti kita kirim ke dokter ahlinya, dokter patologi anatomi. Nah, dokter ahlinya itu yang akan membaca di bawah mikroskop. Itu dilihat apakah sudah terjadi perubahan sel yang mengarah ke kanker tadi. Kalau memang sudah ada lesi prakanker, kita nggak bisa. Nggak bisa suntik ya, Dok ya? Iya, karena Berarti kan itu mencegah. kalau untuk vaksin ini agak rumit juga ya, Dok ya, kalau udah menikah ya, Dok? Berarti bagusnya waktu di gadis. Iya. Gadis tapi belum bercampur. Itu dia. Nanti Sobat Siva boleh bertanya secara langsung tentang deteksi dini kanker serviks ini ya. Karena kan kita harus tahu ya, Dok ya, jangan sampai udah agak jauh. Iya, udah sudah jauh gejalanya baru datang. Baru datang. Iya. Dok, kalau misalnya gejalanya itu cuman gejala yang kita bisa lihat ya, atau ada nggak sih, Dok, kayak sakit perut? Karena itu kan Ada sih sakit di bawah pusat ya, orang bilang sakit rahim gitu ya, kayak turun peranakan banyak yang bilang. Ternyata enggak sih, cuman ya radang-radang panggul terus kan nyeri juga, itu bisa sih juga penyebab dari gejala dari kanker serviks itu. seperti menstruasi ya, Dok ya? Iya, enggak di luar menstruasi, jadi dia nyeri perut. Nyeri perut ya, Iya, Dok ya? nyeri perut. Bahkan lebih lagi ya, Dok? Iya. Dok, ada yang bilang juga kalau misalnya haidnya itu suka nggak teratur, Dok, misalnya kayak 2 bulan, 3 bulan sekali, itu bisa pertanda kanker serviks nggak sih, Dok? Bisa pertanda juga, karena kan dia di luar, tapi dia perdarahan di luar siklus mens. Kalau misalnya 2 atau 3 bulan banyak, itu kan banyak faktor ya, nggak hanya di kanker serviks aja, bisa penyebab yang lain, ada penebalan dinding rahim, ada gangguan hormonal. Apakah stres gitu ya, Iya. Dok ya? Atau nggak ada uang? Karena kan kalau kita nggak ada uang tuh suka penyakit semuanya kemana-mana datang gitu ya. Dok. Jadi harus happy ya, Dok ya? Iya, dibawa happy aja. Jadi itu juga bisa jadi apa ya, kayaknya pertanda juga ya, Dok ya, kalau misalnya haid kita itu, apalagi untuk yang sudah menikah, udah campur gitu ya, Dok ya. Kalau haid kita nggak teratur, kita langsung periksain aja gitu ya, Dok? Langsung periksa aja ke dokter. Nyeri senggama juga faktornya. Apa, Dok? Kalau campurnya nyeri Nyeri ya, saat Dok ya? campur. Oh, seperti itu. Aduh, nyeri nggak ya? Kalau misalnya kita bahas lebih lanjut ini. Karena, Dok, ini kalau membahas soal ini tuh banyak juga nih wanita, apalagi yang udah menikah tuh penasaran gitu, Dok, dengan cara mengatasinya. Terus juga kalau misalnya udah menopause itu bisa nggak sih kena kanker serviks lagi gitu kan? Baik, kita akan lanjut lagi, Dokter Sarah. Sabar ya, Dok. Iya. Ini membahas tentang campur dan tidak campur. Kayak es ya, Dok ya. Baik, jadi jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Tetap di Talk Show Sehati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di Talk Show Sehati, sehat tenangkan hati. Betul loh,
dok, sehat itu yang paling penting. Benar. Kalau udah sehat kita cari duit ya nyaman, seperti itu ya dok ya, semangat. Benar. Coba kalau sakit demam aja tuh pusing gitu dok. Dok, kita masih ngomongin soal tema kita, deteksi Kanker dini serviks. kanker serviks Oke. ini ya dok ya, bersama dengan Dokter Sarah Rizka SPOG, Sobat Siva. Jadi dokter tadi bilang yang beresiko itu juga ada salah satunya menikah terlalu muda ya dok Iya. ya, di umur 20-an, Iya, apalagi kurang di dari umur 20. belasan ya dok Iya, ya? udah banyak kan sekarang yang belasan tahun udah nikah. Iya, berarti itu lebih beresiko Lebih ya beresiko, dok ya? iya. Belum halangan kali dok kalau belasan. Udah halangan kan kalau belasan SMP kan? udah lah ya. Udah lah ya dok ya. Kelas 2. Kenapa ya dok ya? Muda itu tadi yang dokter bilang lebih beresiko, tadi dokter udah bilang kan. Idealnya dok untuk menikah itu di umur berapa sih dok? Kalau di Indonesia kayak 23, 25 ya idealnya menikah. Ideal Heeh. rahim kita juga udah siap ya dok ya? Iya, udah siap. Oh, berarti kalau misalnya mau nikah tuh ya biar nggak beresiko juga kalau nanti ada apa-apa gitu, Iya. itu di umur yang memang udah Udah matang. matang. 23 dan 25. Matang secara ekonomi juga ya dok Iya. ya? Baik dok, ini kita lanjut lagi dok. Kalau misalnya kita udah tahu nih deteksi dininya kanker serviks itu. Ada nih dok misalnya fase yang pertama itu. Pengobatannya gimana ya dok? Atau langsung kemo? Kita kan nggak tahu. Enggak, kalau kemo itu biasanya udah stadium lanjut. Kalau stadium awal biasanya kita pembedahan. Kita angkat rahim, kita angkat juga kelenjar getah bening, kita angkat benar-benar sampai serviksnya juga kita angkat. Berarti diangkat semua ya dok Iya, ya? diangkat. Sama kayak operasi sesar ya berarti ya dok? Di Iya, sini ya itu dok? ya histrektomi ya namanya. Kalau itu angkat rahim histrektomi. Oh, itu untuk yang Stadium fase- awal. Stadium awal? Iya, stadium 1. awal aja udah angkat rahim ya dok Iya, ya? angkat rahim. Gimana kalau misalnya kita terlambat ya dok ya? Iya, kalau terlambat biasanya udah nggak bisa dioperasi, cuma tinggal hanya di kemo aja. Kalau udah stadium awal stadium akhir. Stadium Akhir. Ya sudah Berarti di stadium kemo? 4 itu biasanya udah tinggal kemo aja karena udah menyebar kemana-mana tadi metastase ke hati, ke ginjal. Kenapa ya dok kanker serviks itu bisa menyebar ke organ tubuh lainnya? Ya karena kan sel kanker itu kan jahat ya. Nah, jadi kalau ada sel jahat ya bisa kemana-mana. Untuk yang kemo itu kan sifatnya hanya mencegah biar nggak terjadi metastase lebih lanjut. Nah itu kan makanya kadang menyebar kemana-mana ke sel yang sehat jadi rusak ya, maka bisa jadi kebotakan, darahnya turun kan kadang kita cek kadang HB kita tuh turun ngedrop, nah itu harus kita kasih darah dulu biar sampai minimal 8 atau 9 lah itu baru bisa kita kemo kayak gitu. Kalau kanker serviks itu kalau misalnya udah kena nih, kita juga pengen tahu dok, itu bisa sembuh nggak sih dok kalau misalnya udah fase akhir yang udah kemo terus Kalau gitu? fase akhir sih kecil ya kemungkinan sembuhnya, tapi kalau fase awal setelah dilakukan pembedahan biasanya dicek ulang lagi sama dokternya kan begitu ada pembedahan, dicek lagi ke PA, bisa kita kemo biasanya sembuhnya tinggi ya angka tingkat kesembuhannya. Nah itu, tadi dokter udah bilang ya dok ya ciri-cirinya biar kita itu nggak sampai yang fase lanjut gitu iya. dok ya. Jadi di deteksi dini itu yang tadi kalau misalnya kita keputihan baunya udah beda ya dok Iya, ya? berbau. Atau berubah warna dok keputihannya? Biasanya sih berbau ya. Kalau berubah warna itu cenderung ke arah ke jamur biasanya. Tapi kalau yang CA itu keputihan dengan disertai adanya darah. Nggak hanya murni keputihan biasanya. Aneh ya dok ya, karena kan nggak Iya. pernah. Karena biasanya baunya itu lebih menyengat karena kan selnya sel jahat gitu. Itu terus apalagi dok biar kita inget terus dok? Ya tadi campur berdarah, keputihan disertai dengan darah. Katanya betul nggak dok? Katanya susah buang air kecil. Ya itu bisa juga, karena kan udah kemana-mana artinya. Oh berarti itu udah lanjut ya dok ya? Oh iya udah lanjut, susah sering kencing terus atau susah buang air kecil gitu. Bisa, ada juga mengaruh ke BAB juga bisa. BAB juga bisa? Ya udah kemana-mana dia kalau udah lanjut ya. Kalau kita sering ini ya buang air kecil itu kalau banyak minum ya. Banyak minum, Tapi ya hati-hati itu benar. juga. Itu. Karena kita bawa happy aja dok talk show Iya, ini. Takut benar. sebenarnya dok wanita ini dok sebenarnya. Jangan sampai laki-laki ini nggak paham gitu ya dok ya. Harus bersih juga untuk yang sudah menikah. Nah dok ini kita juga pengen tahu. Ini mitos atau fakta dok. Kalau misalnya Miss V, kalau misalnya kita lapnya itu pakai tisu kayak gitu terus juga pembalut yang
pembalut lah gitu ya dok ya, kalau misalnya kita halangan, pembalut. itu bisa menyebabkan kanker serviks juga. Itu mitos atau fakta nih dok? Mitos atau fakta? Apa ya? Karena pembalut kan banyak, ada juga yang katanya dari bahan berbahaya, itu Iya. mungkin bisa. Tapi kalau dilap kering pakai tisu sih itu malah aman ya. Malah aman ya dok Ya, ya? malah kan jadi kita nggak lembab. Iya. Tapi penting nggak sih dok kalau mispi kita itu harus harus kering terus? Harus bersih ya, harus kering, dijaga kebersihan ya. Jadi benar-benar higienitasnya harus dijaga. Tapi dokter pernah nggak dok ada kasus gitu dok ya, belum menikah tapi udah kanker serviks? Kalau di sini sih di Palembang aku belum pernah nemuin, tapi kalau di luar sih udah banyak. Udah banyak ya dok ya? Ya, kalau di luar. Karena mereka jujur untuk melakukan pemeriksaan. Kalau di sini kan kalau masih tabu gitu. Kalau kita bertanya udah pernah campur atau belum itu masih agak tabu ya kalau untuk di sini. Agak tabu ya dok ya? Dok, ini kita juga pengen tahu dok, biasanya nih umur yang beresiko kena kanker serviks itu umur berapa sih dok? Katanya kalau udah punya anak 2, 3, itu betul nggak? Pasti dia umur yang reproduksi yang masih aktif berhubungan seksual itu biasanya lebih terkena kanker serviksnya lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya udah jarang campur gitu emang udah berkurang, tapi bukan berarti nggak bisa kena. Berarti pentingnya kita juga komunikasi ya dok ya sama pasangan ya. Kalau misalnya sudah menikah ya dok ya, komunikasi dong. Komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting loh. Iya, dokter bilang tadi kan itu juga bersangkutan sama suami ya dok ya, bukan cuma istri aja yang menjaga kebersihan ya dok ya. Kedua-duanya harus dijaga. Harus menjaga semua. Berarti yang umur produktif tadi umur 25, 30, 35 itu bisa ya dok ya? Iya, bisa, masih bisa kena. Kalau misalnya, ini pertanyaan juga nih dok, kalau misalnya yang udah menopause itu bisa kena kanker Kalau serviks nggak dok? menopause sih biasanya kan emang dia sudah bersih ya, berarti dia udah nggak mens lagi. Tapi terkadang saat menopause itu dia masih suka ngeluarin darah juga, tiba-tiba. Nah itu ya tanda-tanda, ya harus segera diperiksa juga, di pap smear sih sebaiknya. Tapi kemungkinannya kecil ya dok ya? Enggak, ya tergantung hasil pap smear juga. Hasil pap smear bagaimana, kalau emang mengarah ke sana ya bisa aja. Dok tadi pap smear itu pemeriksaan yang gimana dok? Pemeriksaannya diambil sedikit cairan vagina gitu dari ya, dok, ya? leher rahim itu terus dikirim ke patologi anatomi. Tapi nggak dioperasi itu kan dok? Enggak. Enggak ya dok? Karena takut banget soal operasi-operasian gitu. Iya, jadi umur yang tadi ya, kalau misalnya umur masih produktif seperti itu harus hati-hati sekali menjaga kebersihan ya dok ya. Nah, ini juga banyak nih pertanyaan dok, kalau misalnya pengobatan cara alami ada nggak ya dok untuk kanker serviks? Ya kalau sekarang sih paling kita hanya bisa bilang ya makan buah atau vitamin yang mengandung antioksidan tinggi gitu untuk mencegah. Itu aja sih. Buah-buah apa ya dok yang biasanya? Buah-buah yang mengandung banyak antioksidan biasanya jeruk ya, makanya vitamin C. Biasanya tuh kayak sayur-sayuran gitu ya dok sayuran ya? Hijau boleh, yang direbus boleh. Dok, ada juga pertanyaan nih dok. Ini mitos atau fakta? Kalau misalnya penggunaan sabun mandi, kalau misalnya kita pakai untuk membersihkan misfi, itu bisa beresiko juga Ya, kena kanker serviks. Takut lecet aja, karena kan pH-nya beda. Karena kan ada khusus yang sabun untuk vagina kan emang ada yang khusus, jadi pH-nya bisa balance normal kayak gitu. Oh, berarti itu juga nggak bagus ya dok ya? Ya nggak bagus, karena kan beda isinya. Katanya ada beberapa isinya juga kurang bagus, bisa lecet malah. Jadi iritasi. Jadi iritasi ya dok ya, karena terlalu bersih kali dok. Itu dia. Jadi kita akan kembali lagi, masih berbincang bersama dengan Dr. Sarah Rizka SPOG. Pokoknya kita talk show-nya ini bawa santai aja ya dok. Walaupun ini sebenarnya pembahasannya agak sedikit berat ya dok ya. Takut sih sebagai wanita. Jadi jangan kemana-mana, Sobat Siva. Kita akan kembali lagi setelah ini di segmen selanjutnya. Jadi Sobat Siva yang ada di sini dari Akper Kesdam dan juga Musi Caritas bisa bertanya secara langsung dengan Dr. Sarah mengenai deteksi dini kanker serviks. Jangan kemana-mana, tetap di talk show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Kembali lagi di talk show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati.
Baik dok, ini kan segmen 3. Segmen 3 tadi janji nih sama Sobat Siva. Siapa yang mau tanya sama boleh. Dokter Sarah boleh. Silakan, ada yang mau tanya nggak dari Akper Kesdam dan Musi Caritas? Ada yang mau tanya secara langsung dengan Dokter Sarah? Silakan, namanya siapa? Baik, terima kasih untuk Mbak. Saya Amelia Tasya dari mahasiswa Universitas Katolik Musi Caritas. Baik, saya ingin bertanya kepada dokter. Pertanyaan pertama itu, apakah kanker serviks ini bisa menular, baik itu kepada pasangan atau ke orang lain? Lalu jika kita terkena kanker serviks, apakah kita masih memungkinkan mempunyai keturunan? Lalu apa efek samping kepada pasangan kita kalau kita terkena kanker serviks? Baik, terima kasih. 2 pertanyaan dokter. Banyak ya? Iya banyak. Jadi tentang kalau misalnya udah angkat ini ya dok ya, angkat rahim gitu ya dok ya, bisa punya anak nggak dok gitu kalau misalnya kanker serviks ya. Terus tadi apalagi pertanyaan yang pertama? Menular ke pasangan Iya gitu. menular atau tidak? Wah ini juga pertanyaan saya juga dok tadi. Terima kasih ya sudah mengambil pertanyaan mbaknya. Silakan dokter dijawab Kalau dok. kanker serviks itu kan kanker leher rahim. Kalau kenanya hanya kanker leher rahim, masih stadium awal, bisa sih masih punya anak. Karena kan rahimnya belum diangkat. Rahim itu yang tempat kita mengandung itu. Tapi kalau rahim kita udah diangkat ya nggak bisa lagi. Apalagi kalau misalnya udah operasi sampai ovarium kiri kanan kita juga diambil, jadi kita nggak sama sekali nggak bisa untuk punya anak. Apalagi kan di Indonesia belum boleh yang pakai surrogate mother gitu ya, mengandung sama ibu yang lain kan belum boleh. Jadi emang nggak bisa kalau rahimnya sudah diangkat. Kalau untuk menular ke pasangan kan beda kan. Kalau laki-laki nggak ada rahim, jadi nggak ada leher rahim, nggak punya vagina, jadi nggak bisa nular ke pasangan kita, nggak bisa. Tapi ya itu keturunan iya, jadi mungkin apakah dari nenek, dari ibu kita udah pernah kena CA, kanker apa aja ya, nggak harus kanker serviks itu bisa kena ke turunannya bisa, karena itu penyakit turunan gitu. Oh berarti bisa ya dok ya, mau kanker apa aja Iya. turunannya bisa Iya, kena kita juga? bisa resikonya ada untuk kena CA, CA atau kanker. Oh begitu, baik. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ini dari Akper Kesdam. Namanya siapa? Namanya Anissa, Mbak. Anissa, silakan Anissa mau tanya apa? Makasih, Mbak. Saya bertanya dari Akper Kesdam Sriwijaya, apakah pengobatan kanker serviks itu bisa menyebabkan kemandulan? Kemandulan. Baik, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Sebenarnya kan kalau mandul itu kan dari ini ya, dari keseluruhan ya, dari ovariumnya sendiri. Apakah dari tubanya? Kan kalau leher rahim kan di luar dari 2 itu, kayaknya sih nggak nyebabin ke sana ya. Karena kan pengobatan awalnya itu kan hanya kita mengambil sekat vagina itu dari pap smear tadi atau IVA. Jadi kayaknya nggak mengarah jauh ke arah dalam sih, hanya bagian luar aja. Baik, itu ya dok ya, berarti nggak ada sangkut pautnya ya dok ya? Nggak ada, beda salur. Karena tuh sebenarnya banyak tuh dok yang masyarakat percaya kalau misalnya belum punya anak bisa juga kena kanker serviks gitu dok. Berarti itu mitos ya dok ya? Mitos. Kadang kalau nggak punya anak itu kan banyak faktor ya, bisa dari indung telurnya, beda dari saluran tubanya, bisa juga dari sebelah tadi, dari sperma juga bisa gitu. Bisa juga ya dok ya, bukan cuma kita yang salah ya Iya, dok. Harus salahkan dua-duanya. juga laki-laki. Baik, dok, ini kalau misalnya pertanyaan tadi yang pertama tentang menular atau enggak, sebenarnya kanker serviks itu bukan seperti HIV kan dok? Bukan, kalau HIV kan dari darah ya, kita misalnya ada yang temennya luka, kita ikut luka bisa kena gitu dari darah. Kalau leher rahim kan bukan dari darah, Berarti virus yang lain ya virus dok ya? yang lain, beda tempat juga. Baik, berarti dok kalau misalnya untuk penanggulangannya, untuk apa mencegahnya gitu ya dok ya, apalagi kalau untuk yang udah berumah tangga, sebelum campur berarti harus yang laki-lakinya juga bersih-bersih dulu ya dok? Boleh bersih-bersih ya, tadi yang kalau udah menikah ya sebaiknya sih rutin untuk pap smear 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ya dok Iya, ya? Laki-laki juga nggak sih dok dicek juga? Dicek ya bisa, boleh kalau mau dicek nggak apa-apa, tapi kadang malu ya. Iya, malu ya dok, karena selalu ingin sehat. Baik, jadi laki-laki juga bisa periksa ya dok ya? Boleh periksa, biasanya ke dokter kulit ya, kan bagian kelamin. Oh gitu. Baik, dokter ini juga ada pertanyaan nih dok.
kanker serviks juga bisa karena kita sering makan junk food nggak sih dok? Nah ini juga banyak pertanyaan nih. Kalau Katanya junk food itu sih bisa kemana-mana ya, nggak hanya ke kanker serviks ya. Bisa ke kegemukan, bisa pengaruh dari hormonal untuk nggak teratur mensnya juga bisa. Kalau dari junk food nggak hanya ke kanker ini. Sebenarnya sih masih belum tahu juga ya sih berpengaruh enggaknya dari junk food tersebut. gitu ya dok ya. Dok ada juga pertanyaan kalau misalnya pernah kena kista atau miom itu bisa kena kanker serviks nggak dok? Kista sama miom itu biasanya dia jinak ya, dia nggak ganas. Jadi sih nggak ada hubungannya ke sana nggak. Kalau kanker tuh kayaknya ganas banget ya dok Iya, ya? kalau kanker CA tuh ganas ya. Dia tuh kalau misalnya kalau di serviks tuh bentuknya tuh seperti apa sih dok? Memang seperti benjolan atau bagaimana dok? Bentuknya seperti cauliflower, apa bunga kol ya, kembang Bunga kol. kol? Iya, Ada di bentuknya. sekitaran serviks kita? Iya, jadi kan serviksnya bulat gini, jadi di sekitaran sini dia. Kayak bunga kol kayak gitu, jadi besar. Berbau ya dok? Iya, berbau. Oh, seperti itu. Mhm. Ini juga nih dok, ada yang tanya gitu dok ya. Kemandulan itu juga menjadi salah satu resiko nggak dok? Kalau Untuk kita apa? kena CA cervix. cervix. Iya tadi sebenarnya ada pertanyaan juga, tapi Iya. ini mau ditanyain lagi dok. Jadi apa nih maksudnya, dia udah kena CA cervix atau belum? Belum. Belum, ya nggak ada hubungannya ya. Karena kan kalau kemandulan itu kan yang kita lihat kan dari tadi indung telurnya, ovariumnya itu sendiri, sel telur, dari saluran tuba. Dok, Kayak gitu. ini juga ada pertanyaan. Kalau misalnya kan kita udah kena kanker serviks nih dok ya, terus angkat rahim yang dokter bilang itu semuanya Iya. tuh diangkat ya dok? Iya, jadi semua jaringan yang sehat sekitarnya itu juga diangkat, termasuk dengan KGB, kelenjar getah beningnya juga diambil. Berarti kita nggak bisa punya anak ya dok? Iya, kalau udah angkat rahim ya otomatis nggak bisa kan. Nggak bisa ya, Dok, ya? Kan ovariumnya juga ikut diangkat biasanya, karena dia biasanya histerokomnya total, jadi semuanya diangkat. Oh gitu. Jadi biar jaringan yang kena tuh nggak kena menyebar ke yang lain. Nah ini juga ada pertanyaan dok, kalau misalnya kita udah pengobatan seperti itu ya dok ya, untuk tahap awal, itu bisa kena lagi nggak sih dok? Bisa ada lagi gitu nggak dok? Ya tergantung gejalanya, kalau misalnya gejalanya mengarah ke sana ya bisa aja. Tadi gejala keputihannya berulang, misalnya keluar darah lagi ya bisa sih. Padahal kan rahim kita udah diangkat dok, kenapa bisa Ya biasanya gitu mungkin dok? apa kemonya dia nggak selesai, karena kemo kan ini berat ya. Dia kan jadi badan kita makin kurus, sel-sel sehat kita kena juga, rambut botak mungkin ada yang nggak sampai selesai untuk kemo. Karena kan kemo lumayan lama tuh, bisa sampai 6 kali, 6 siklus. 6 kali kemo ya dok ya? Kalau misalnya udah tahap lanjutan itu ya dok ya? Iya, biasanya kan begitu dia diangkat rahim, tetap di kemo biasanya. Nah itu kadang ada yang nggak selesai kemonya. Kalau kemo tuh kayak diinfus gitu ya dok? Iya, lewat infus biasanya kemo. Setiap penyakit itu beda-beda ya dok ya obatnya yang digunakan. Kalau kanker serviks kayak beda gitu ya dok? Iya, beda-beda. Kalau kanker beda-beda, yang pasti di kemo. Kayak kanker payudara juga ada kemonya. Oh seperti itu. Ini juga ada pertanyaan dok, kalau misalnya masih gadis, sering banget kayak keputihan gitu dok, itu bisa beresiko nggak Nah untuk itu umur kalau selanjutnya? ya, keputihan emang harus kita periksa. Tapi masalahnya kan kita nggak mungkin kita periksa kalau masih gadis, karena bisa mempengaruhi ke himen. Ya, jadi iya paling ya, kita kasih obat aja. Berarti kalau gadis nggak bisa diperiksa ya dok? Bisa kalau dia sudah pernah campur, kan kita nggak nanya, Iya, takut iya. tersinggung. Iya. Nggak ada yang jujur nanti ya dok ya. Oke itu ya dok ya. Ini kalau ngomongin soal serviks sih banyak banget yang mau ditanyain, tapi nanti aja deh tunggu segmen 4 ya dok ya. Boleh. Karena nanti habis pertanyaannya di talk show sehati ini. Jangan kemana-mana, untuk Sobat Siva kita akan kembali lagi di segmen terakhir masih bersama dengan Dr. Sarah Rizka SPOG untuk tema kita deteksi dini kanker serviks. Jangan kemana-mana, tetap di talk show sehati, sehat tenangkan hati. Sehat tenangkan hati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di talk show sehati, sehat tenangkan hati.
Masih bersama dengan Dr. Sarah Rizka SPOG, deteksi dini kanker serviks. Dok, tadi kita udah ngobrolin banyak banget tentang kanker serviks, terus juga siapa sih yang beresiko sekali ya dok ya terkena kanker serviks ini. Tapi kayaknya kalau dilihat berapa persen wanita lebih banyak kayaknya beresiko semua ya dok ya terkena Iya, itu kan kanker serviks. kanker serviks ini penyakit nomor 2 yang mematikan ya, selain kanker payudara. Jadi cukup banyak yang kena. Banyak juga ya dok ya, Iya. apalagi untuk yang sudah melahirkan juga tadi ya dok ya, dan juga menikah secara menikah dini. Nikah gitu. dini, iya. Baik, dok ini juga pertanyaannya, kalau misalnya sudah menikah, penggunaan kayak IUD ya dok ya? IUD, IUD gitu ya, KB spiral ya dok AB ya? spiral. Itu bisa beresiko nggak sih dok kena kanker serviks? Karena kan itu ada barang yang dimasukin. Kalau untuk IUD sendiri kan KB ini aman sih sebenarnya, karena kan dia bisa bertahan 5 tahun di dalam rahim. Jadi di rahim ya, bukan di leher rahim. Oh itu Jadi ya dia dok ya? masuknya ke dalam rahim. Jadi untuk mencegah biar nggak terjadi kehamilan. Berarti aman ya dok ya? Aman. Karena banyak yang takut juga dok soalnya. Iya, IUD itu ngeri kan kayak, gitu. kayak payung ya dok ya kalau Ya, dilihat-lihat. peti gitu kan dia. Iya. Dok kalau misalnya IUD itu biasanya kalau ngeceknya gitu berapa tahun sekali sih dok atau berapa Kalau bulan IUD sekali? dari awal kita pasang 2 minggu dulu, 2 minggu setelah pasang kita cek, habis Cek. itu bertahap 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Oh sakit gak dok? Lumayan. Lumayan ya dok ya. Itu karena kan banyak juga yang takut gitu dok. Ada juga pertanyaan dok, sakit perut waktu halangan, sakit yang sakit banget gitu dok. Apakah itu juga bisa pertanda kalau misalnya kanker serviks? Kalau sakit perut pas halangan berarti kita lagi mens ya. Iya, Sakit yang perutnya itu sakit banget. biasanya Ada tuh kan dok sampai mau gangguannya pingsan. sih di rahim ya, di rahim di atas. Gangguannya jaringan endometrium itu dikit banyak gitu dari biasanya. Jadi itu nggak ada hubungannya sama leher rahim. Nggak ada hubungannya. Nggak ada. Tapi Karena takut beda. lebih ke kanker rahim ya dok ya? Itu kayaknya ke, Enggak ya? ke bagian CA endometrium jatuhnya, bukan CA cervix. Oh Jadi gitu. banyak ya, rahim kecil gitu aja banyak banget penyakitnya. Itu dia. Siapa nih di sini yang sering telat halangan? Atau nyeri haid mungkin? Nyeri haid? Ada? Sering ya? Nyerinya tuh yang gimana sih kalian tuh? Sampai mau pingsan gitu dok? Gimana tuh dok itu dok? Iya, biasanya ada yang sampai pingsan. Biasanya sih kayak gitu, karena kan kadang tersumbat ya. Jadi yang menstruasinya itu nggak lancar banget gitu keluarnya. Jadi makanya nahan, jadi sakit banget. Kenapa ya dok ya bisa tersumbat seperti itu? Karena mitosnya kita banyak minum es ya katanya ya. Betul nggak sih dok? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta ini? Mitos. Berarti itu mitos ya dok ya? Mitos ya. Kenapa ya dok kita Kalau bisa tersumbat ya gitu? kalau emang ada nyeri hati itu ya datang ke dokter aja, diperiksa di USG, kita lihat apakah emang ada terjadi sesuatu di dalam. Bisa juga sih terjadi apa terjadi kisah endometriosis atau enggak. Gitu. Seperti itu. Kalau misalnya kita halangan tuh dok, sampai 7 hari nggak selesai-selesai gitu dok. Lama gitu ya, sampai 2 minggu gitu, Iya, 3 2 minggu. Ada nggak yang pernah tahu cerita itu? Nggak tahu, jangan ya, takut soalnya. Seminggu aja udah nggak cukup deh, udah cukup itu. Apalagi mau 2 minggu ya dok Iya, ya? lama ya, 2 minggu. Lama. Itu bisa jadi pertanda nggak sih dok kalau ada apa-apa di dalam rahim kita Kalau ataupun di misalnya ada serviks apa-apa kita? biasanya kan di luar siklus ya. Jadi kalau kalau misalnya dia masih dalam siklus mens sih nggak apa-apa. Karena maksimal sih biasanya 15 hari itu udah cukup sih, maksimal. Jadi kalau Maksimal. lebih dari itu ya emang ada sesuatu ya, itu yang harus dia check up ke dokter. Apalagi darahnya itu darah yang bersih Kental, banget gitu ya dok ya? biasanya sih kalau emang agak sesuatu itu dia bergumpal, selain darah mens juga ada gumpalan darah. Oh gitu ya dok. Aduh harus diperhatiin nih. Dilihat dulu gitu. Iya dilihat dulu nih, serem banget nih dok. Tapi sebenarnya itu kita harus tahu lebih awal tadi ya dok ya, Iya. yang namanya untuk pencegahan itu kita harus tahu banget nih biar teman-teman yang ada di sini juga tahu kalau mau nikah itu idealnya itu di umur 23, 25 gitu. Kalau umur 20 takutnya rahim kita juga belum kuat ya dok. Iya, Banyak ya dok seperti itu ya dok ya. banyak sih. Banyak juga katanya yang hamilnya itu umur belasan gitu dok, bisa waktu melahirinnya tuh meninggal dunia, itu benar nggak sih dok? Iya, karena kalau dia hamil muda, hamil umur yang muda gitu, Muda nah, itu banget ya. bisa mengarah ke banyak ya, bisa apa darah tinggi sampai ke kejang gitu. Itu yang kenapa dia bisa menyebabkan kematian. Itu ya dok Nah, ya. nggak ketahuan kan mungkin dia di daerah mana gitu, nggak pernah ke dokter, hanya konsulnya ke puskes atau ke bidan, mungkin kurang pengarahan atau edukasi gitu. Jadi pas datang udah telat. Dok kalau misalnya
kanker serviks itu ya dok ya, Hmm. itu kan di bawah banget nih dok, di mulut rahimnya. Iya, Kalau kita sendiri bisa nggak sih dok mendeteksinya? nggak bisa. Pakai Kayak mana? tangan apa gitu, nggak bisa ya dok ya? Nggak bisa, kalau bisa sih tangan kita jangan masuk ya. Jangan ya dok ya. Takutnya Nggak kan, kotor kan? soalnya kan kita kan nggak tahu dok, bukan yang di dalam perut gitu. Kalau dalam perut kan harus gimana gitu kan, harus ada USG. Oh berarti nggak bisa ya dok ya? Tetap harus ke dokter, betul Iya, ya dok? benar. Harus ke dokter, jadi nggak bisa diraba-raba. Kalau misalnya kan kayak payudara tuh dok, Iya, kalau ada sadari sesuatu gitu kan ya, kita bisa bisa dong ngeraba ambil sendiri mandi. gitu. Iya, tapi kalau kanker serviks nggak bisa Iya ya dok? tadi gejalanya tadi ya keputihan yang berbau tadi atau misalnya campur berdarah ya harus segera konsul ke dokter. Kalau kanker serviks itu selain gejala yang dokter bilangin itu ya dok, yang tadi yang kita bahas, bisa ada gejala letih, lesu, kurang nafsu makan, Biasanya berat badan kalau turun. yang nafsu makan menurun udah parah biasanya, udah menyerang ke daerah lambung itu biasanya. Karena kan kalau namanya kanker itu kan memang mempengaruhi sel-sel yang lain. Dan bisa badan kita memang semakin hari semakin kurus karena kita kurang nafsu makan. Gitu Gitu. ya Tapi dok kalau ya. gejala awal tadi yang tadi. Berarti dia udah menyerang ke lambung kita ya Iya, dok ya? kemungkinan besar ke situ. Sel kankernya atau Sel apa? kankernya yang menyerang karena kan sel kanker itu kan jahat. Gitu, jadi bisa menyerang lambung juga. Iya, kemana-mana dia kalau udah yang stadium akhir gitu. Udah tahap akhir ya dok Iya, ya? stadium 3 ke atas. Karena kan dia ada dari stadium 1 sampai stadium 4. Pokoknya kalau ada apa-apa tuh jangan ragu untuk periksain ke dokter berarti ya dok. Karena kan banyak masyarakat apalagi di Palembang tuh dok. Kayak ini takut ketemu dokter gitu. Dia aja di rumah, aku takut apa kenyataan ini gitu dok. Iya. Nah dok tadi ngomongin soal vaksin. Vaksin itu untuk kanker serviks cuma 1 kali ya dok? Atau ada berapa kali? Penyuntikannya itu dalam itu 3 kali ya. Jadi pertama, habis itu 2 bulan kemudian, habis itu bulan ke-6 gitu. Jadi 3 kali. 3 kali ya, Dok, ya? suntikan. Heeh. Kalau misalnya kita nggak sesuai sama prosedurnya gimana dok? Misalnya cuma sekali, udah tuh nggak lagi gitu, nggak bekerja berarti obatnya dok? Iya, kurang efektif sih. Karena kan harusnya 3 kali, hanya sekali jadi kurang efektif aja. Berarti disuntiknya di sini ya dok? Iya, di sini. Nah, Berarti sekarang sih kayak- mau lengan kiri, mau lengan kanan sama aja. Suntik kayak vaksin biasa Iya, gitu ya kayak dok vaksin ya? rata kan emang di lengan atas. Kirain suntiknya di punggung dok, Di bokong. di bokong gitu kan? Itu KB biasanya. Iya. Oh iya ya dok ya? Kalau KB juga KB ya dok suntik ya? di sini. Dok kalau KB suntik itu emang bikin gendut ya dok? Iya, kalau hormonal rata-rata bikin gendut, pusing, ngeflek-ngeflek di wajah. Nggak cantik dong kita. Makanya kalau temen-temen tuh ya, kalau pilih KB tuh pilih KB yang bener-bener pas ya dok ya. Terus juga bisa cek kesehatan waktu pasang KB-nya juga gitu. Tentang serviks ini juga penting sekali ya dok ya. Iya. Itu dia. Kalau dari makanan-makanan gitu dok, kalau misalnya kita banyak mengkonsumsi kayak minuman terlalu manis, kayak ada boba-boba sekarang ini, itu bisa ada sangkut pautnya nggak sih dok sama kita beresiko untuk terkena kanker serviks? Bisa nggak ya? Pasti kalau manis itu kan cenderung ke arah kencing manis ya, bukan ke arah leher rahim gitu. Kayaknya sih enggak ya kalau manis-manisan. Enggak ya dok ya? Enggak. Lebih ke yang tadi ya dok ya, Iya. kita awal-awal tadi ya dok ya, kebersihan, terus juga Kebersihan. udah campur tadi ya dok ya, menikah yang terlalu muda, Iya, terlalu itu muda. asap rokok, Asap rokok jangan juga lupa. bisa. Ternyata asap rokok itu banyak sekali Jahat banget ya nih. asap rokok itu ya. Jahat banget ya asap rokok itu ya, bukan cuma bikin kita tuh batuk-batuk aja ya dok ya. Iya, bisa kemana-mana juga, bisa penyakit juga. Ternyata kalau kita suami kita dok, kita duduk di sebelahnya kita juga kena paparan jahat dari Iya, asap rokok paparan itu ya dok asap ya. rokoknya itu. Tuh, jadi kalau misalnya cintai istri itu harus berhenti merokok juga ya dok ya. Harus kayaknya lebih aware tentang kesehatan juga. Iya. Jangan macem-macem, pasangan tuh hanya satu ya dok ya. Karena kan mengerikan gitu Iya, dok. benar. Baik, terima kasih dokter. Tapi dok kita pengen tahu nih dok tips dan trik salah. Ini kalau ngomongin soal dokter nih kebanyakan nanya ya dok ya, jadi kebelit sendiri gitu presenternya. Tips dari dokter apa nih dok biar kita terhindar dari kanker serviks? Untuk tips dan triksnya ya tadi pencegahan awal tadi kalau misalnya memang ada keputihan, campur berdarah atau nyeri di daerah panggul atau nyeri saat campur ya, kita bisa segera konsultasikan diri Anda ke dokter
spesialis. Itu aja sih. Itu ya dok ya. Mhm. Pola hidup sehat juga penting sekali Iya, ya dok pola hidup ya. sehat juga. Pola hidup sehat. Olahraga penting nggak dok? Olahraga penting banget. Olahraga gini-gini dok, biar lebih apa ya otot-otot yang ada di kaki dan di sini di pinggul Biar itu awet muda juga. biar olahraga. awet muda juga. Itu dia tips dari dokter ya dok ya. Terima kasih dokter Iya, Sarah. Boleh kita sama-sama. berdiri dok untuk Boleh, mengucapkan terima kasih iya. kepada Sobat Siva yang udah nonton juga. Terima kasih dari Akper Kesdam udah nonton ya. Terima kasih juga dari Musi Caritas Iya, sudah terima nonton. Itu dia tadi, semoga kita selalu sehat. Terima kasih dokter Sarah Rizka Iya, SPOG. oke, Sampai makasih. ketemu lagi ya Sampai dok ya. ketemu, Mbak. Kalau misalnya mau konsul bisa ke Rumah Sakit Siti Fatimah. Boleh, silakan datang. Baik, saya Altiara Putri pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Talk Show Sehati. Sehat, tenangkan hati. Lagunya bagus ya. Oke. Karena aku melihat musim di taman liar, iramanya melayu, duhai sedap sekali. Iramanya melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gedangnya kulit lembu, dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Potera jana, potera jana. Ini lagunya, lagu India. Asik. Hai merdunya, hai merdunya, merdu suara. Hai penyanyinya, senasinya, minta gayanya. Karena asiknya aku hingga tak ku sadari.